perkenalkan nama saya Fatur Rahman dari kelas Malam Kapal semester 2. Kali ini kita akan mereview soal-soal yang pernah kita pelajari sebelumnya, dan soal-soalnya adalah materi-materinya sebelumnya adalah yaitu bagaimana cara menentukan luas pada bidang tak beraturan, dan yang kedua adalah menggambar bidang pada diagram 3 dimensi, dan selanjutnya adalah persamaan kuadrat, yaitu mencari himpunan penyelesaian terhadap persamaan kuadrat tersebut, dan yang terakhir adalah trigonometri. Langsung saja kita eksekusi masing-masing materinya. Nah, yang pertama adalah luasan bidang tak beraturan. Di sini perlu teman-teman ingat, luasan bidang tak beraturan ini memiliki dua cara penyelesaiannya. Di antaranya adalah trapezium dan Simpson. Nah, di mana Simpson ini terbagi menjadi beberapa cara lagi. Nah, ada Simpson 1, 2, dan 3. Teman-teman tak perlu pikir panjang karena di sini trapesium dan cara Simpson perlu diperhatikan khusus pada satu tempat, yaitu rumus luas dan faktor angka luasnya. Nah, rumus luas bidangnya itu untuk trapesium itu adalah setengah H dikalikan H dikalikan dengan jumlah penjumlahannya. Untuk trapesium, faktor luas angkanya itu 1,2,1,2,2,2,2,1. Nah, untuk Simpson 1, Simpson 1 jika diperhatikan faktor luas angkanya itu ada 1,4,1. Sedangkan rumus luasnya sepertiga kali H kali penjumlahan. Untuk Simpson 2, faktor luas angkanya itu yaitu 1,3,3,1, sedangkan rumus luasnya memiliki persamaan 3,8 kali H kali penjumlahan. Dan begitu pula dengan Simpson 3 memiliki keunikannya sendiri. Nah, langsung saja kita eksekusi soal. Ini soal kita mengerjakan dengan cara trapezium. Nah, perlu kita ingat lagi rumus trapezium untuk luas yaitu setengah H kalikan dengan penjumlahan. Untuk faktor luasnya kita ingat ada 1,2,2, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 5, berarti 1,2,2,1. Nah, untuk pengerjaan mencari luas pada bidang tak beraturan, teman-teman bisa menggunakan tabel khususnya pada software Excel. Nah, karena kita mengerjakannya manual, teman-teman harus mengerjakannya secara manual. Nah, untuk format pada tabel yang teman-teman bakal buat yaitu adalah pertama nomor ordinat, yang kedua adalah panjang ordinat. Nah, yang ketiga adalah faktor luas atau faktor angka luas. Nah, yang terakhir adalah hasil kali dari panjang ordinat dengan faktor luas. Nah, kita pisah semuanya. Kita kerjakan satu persatu. Nah, gitu langsung kita eksekusi. Misalkan di sini ditanyanya nomor ordinat, teman-teman hanya perlu mengisi bagian nomor ordinat yaitu dengan 0, 1, 2 sampai 4. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk panjang ordinat berarti panjang Y-nya adalah itu berdasarkan dengan nomor urutnya. Nah, di sini ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, ada 10. Nah, untuk faktor luas tidak akan berubah. Jadi ada 1, 2, 2, 2, 1. Untuk hasil kalinya, kita hasil kalikan aja panjang O kali PL. Nah, berarti ini 8, ini 12, ini 16, ini 10. Oke, ini kita jumlahkan, hasil kali ini kita jumlahkan, nanti ketemu hasilnya adalah 48. Nah, cukup sampai di sini kita bisa langsung mencari luas bidang tersebut. Luas bidang tersebut yaitu setengah. H-nya dari mana? H-nya dari soal ada 2, bernilai 2, dan penjumlahannya tadi 48. Nah, di sini kita ketemu hasilnya adalah luasnya itu 48, mungkin dalam satuan cm kubik atau meter kubik. Cara Simpson, khususnya Simpson 2. Nah, Simpson 2 pada cara Simpson 2 itu perbedaannya terletak pada
faktor luas. Nah, semisalnya ini kita hapus, nah kita cuma menggunakan 1, 2, 3, 4 tanda panah ini. Nah, ingat-ingat kembali, Simpson 2 memiliki rumusnya 3/8. Oke, 3/8 kalikan H kalikan penjumlahan. Sedangkan faktor luasnya yaitu 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Oke. Nah, ini cara Simpson 2. Nah, untuk pengisian tabelnya formatnya tidak berubah. Nah, yang perlu kita cari adalah panjang ordinatnya masih sama 2, 4, 6, 8. Ya, 4-nya kan tidak ada. Nah, untuk faktor luas atau faktor angka luasnya itu teman-teman bisa perhatikan 1, 3, 3, 1. Hasil kalinya masih sama 2, 12, 18 sama 8. Nah, sigmanya berarti ini 14, 14, ada 32, 32 berarti ini 40. Nah, 40. Teman-teman tinggal selesaikan saja, langsung ke cara 3/8 dikalikan 2 dikalikan 40. Nah, ini 6, 3/4 kalikan dengan 40. 120 berarti 30. Nah, 30 lah hasilnya. Begitu contoh 2 soal penyelesaian dengan menggunakan trapezium dan Simpson 2. Kita lanjut lagi materi bagaimana cara menggambar titik atau bidang pada bidang 3 dimensi. Nah, sini teman-teman kita bisa mengerjakannya. Oke. Sini kesepakatan kita bersama di mana ke atas adalah Z. Yang biru ini adalah X dan yang ini adalah Y. Oke. Nah, teman-teman di sini ditanyanya, tentukan titik A. Titik A di mana koordinatnya 1, 3, 5. Oke. Di mana koordinatnya 1, 3, 5. Titik A koordinat 1, 3, 5. Di mana 1 ini adalah X-nya, 3 ini adalah Y-nya, nah 5 ini adalah Z-nya. Semua bilangan positif. Nah, untuk biru ini sumbu X ini positif, sumbu Y ini positif, sumbu Z ini positif. Nah, tapi ini warna merah aja. Oke. X-nya bersatuan 1. Anggaplah di sini 1 ya, di sini 1, ini 2, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Oke. Dibilangnya 1. Nah, lompat 1, nah ini 1. Ketika dibilangnya ke Y positif 3, berarti 1, nah 2, 3. Oke, di sini 3. Nah, dibilangnya Z positif 5, berarti naik 5 kali. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dari titik ini naik ke sini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti titiknya itu ada di sini. Nah, inilah titik A. Begitulah kira-kira cara mengerjakan bagaimana cara mencari titik pada diagram 3 dimensi ini. Nah, bagaimana dengan soal selanjutnya?
Oke, soal selanjutnya. Gambarlah bidang jika diketahui persamaan 2x tambah 4x tambah 8x sama dengan 8. Nah, di sini diketahui 2x tambah 4x tambah 8x sama dengan 8. Sedang ini adalah sebuah persamaan, bukan sebuah koordinat. Bagaimana kita mengubah sebuah persamaan menjadi koordinat? Caranya itu cukup mudah, teman-teman. Jika teman-teman mencari koordinat x, maka maaf ya, ini y. Nah, ini z. Oke, 2x y z. Oke. Bagaimana jika teman-teman mencari nilai koordinat x? Nah, teman-teman cukup membuat nilai y dan z ini menjadi 0. Contoh, 2x tambah 4 kali 0, dan begitu juga dengan si z, tambah 0 sama dengan 8 tetap. Nah, berarti sudah mutlak 2x 8x sama dengan 4. Begitu pula untuk mencari y. Teman-teman cari satu persatu, berarti 4y sama dengan 8y sama dengan 2, dan z pun sama, 1 hasilnya. Oke, kita udah ketemu. Ada x-nya 4, ada y-nya 2, dan z-nya 1. Oke, x-nya 4, y-nya 2, z-nya 1. Kalau misalkan kita tentukan titiknya pada bidang 3 dimensi, diagram ke 3 dimensi ini, mari kita kupas. X-nya bernilai positif 4, berarti 1, 2, 3, 4. Disinilah X-nya. Nah, nih 4,0,0. Oke. Bagaimana dengan Y-nya? Y-nya ada di positif juga, berarti 2. Nah, dia ada di sini, berarti 0,2,0. Bagaimana dengan Z-nya? Z-nya 1. Wah, berarti dia di sini. Z-nya berarti 0,0,1. Oke. Nah, dapat disimpulkan teman-teman, kita tarik garis, ini akan membentuk sebuah bidang. Oke, ini adalah bidang 2 dimensi yang tercipta dari 3 dimensi. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya. Persamaan. Kita mengerjakan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat x kuadrat kurang 8x tambah 15. Ini cukup simpel, teman-teman dapat mengerjakannya dengan mudah. Jika diketahui sebuah persamaan kurang 8x tambah 15 sama dengan 0. Nah, himpunan penyelesaiannya bagaimana? Oke, kita selesaikan. Teman-teman mungkin ingat cara, yaitu jika dikali hasilnya 15 dan dijumlahkan hasilnya yang ini B min 8. Nah, jika dikali hasilnya 3 kali 5, 15. Bagaimana dengan 8? Oke, ini cukup mendekati. Nah, dia di sini yang sangat berpatokan adalah negatifnya. Jika 3 tambah 5 sama dengan negatif 8, maka di sini bisa kita ubah semua aja negatif. Oke. Negatif 3 kali negatif 5 sama dengan 15, positif. Negatif kali negatif, positif. Sedangkan dalam penjumlahan negatif ditambah dengan negatif, hasilnya adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif 8. Oke, di sini sudah ketahuan x kurang 3, x kurang 5. Nah, 2 ini bisa menjadi himpunan penyelesaian kita. X sama dengan 3, X sama dengan 5. Oke, inilah himpunan penyelesaian kita. X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 5. Oke, lanjut soal selanjutnya. Soalnya sama. Oh, beda. Soal selanjutnya itu 2x kuadrat. Ini berubah ya. Ini berubah menjadi plus 7x
ini plus 7x plus min 9. Nah, himpunan penyelesaiannya bagaimana? Nah, perlu teman-teman ingat kembali, himpunan penyelesaian jika persamaan kuadrat di mana x kuadrat sendiri memiliki koefisien yaitu 2. Nah, teman-teman tidak bisa melakukan cara yang sama dengan soal sebelumnya. Nah, di sini saya punya cara simple. Nah, cara simpelnya yaitu nilai ini dikalikan dengan C. Ya, ini kan posisi C, oke. A ini kalikan dengan C. Berarti kalau kita buat ulang, X kuadrat kurang 7. Tambah 7X kurang 18. Min 18 sama dengan 0 gitu ya. Nah, min 18 ini di sini baru kita mulai melakukan cara yang normal atau yang simple sebelumnya, yaitu dimana dikalikan hasilnya min 18 dijumlahkan hasilnya 7. Di sini sangat gampang, sepertinya 229. Oke, 229. Nah, kita perhatikan yang negatifnya dulu. 2 kali 9 hasilnya min 8. 2 tambah 9 hasilnya 7. Berarti di sini nilai yang paling besar yaitu 9. Nah, kan sudah ketemu itu, berarti X tambah 2 X kurang 9. Tapi tidak sampai di sini aja. Nah, teman-teman jangan lupa dibagi 2. Ini pun dibagi 2. Kenapa? Karena kita mengalihkan nilai 2 atau nilai A-nya X kuadrat ke si C. Nah, situ berlaku, berarti X sama dengan min 1. Nah, ini X sama dengan 4,5 gitu ya. 4,5. Oke, disinilah himpunan penyelesaiannya, di mana X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 4,5. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya yaitu trigonometri. Oke, kita baca. Ini saya copy paste dari contoh soal. Jadi trigonometri yang pertama itu nah ini dia soal trigonometri basic. Nah, diketahui segitiga siku-siku ABC di mana siku-sikunya ada di base. Jika sin A sama dengan 12 per 13, maka sin C adalah oke, teman-teman di sini tidak perlu risau karena teman-teman bisa mengerjakan trigonometri dengan memperhatikan sudut-sudut istimewa seperti sin 30, sin 60 dan sin lain-lainnya, sudut-sudut istimewa. Nah, di sini disebutkan bahwasanya soal memiliki segitiga siku-siku di mana siku-sikunya itu ada pada titik B. Oke, berarti ini A, B, C. Nah, jika sin A sin A 12 per 13. Oke. Ingat sin adalah sin demi. Nah, ini teman-teman perlu kupas ulang lagi. Sin sama dengan demi. Nah, bagaimana dengan cos? Cos sama dengan cos sa mi. Nah, ini jalan kedelainya sin depan per mi miring. Sedangkan cos sama dengan cos sa samping per mi miring. Nah, kalau dibilangnya sin A sama dengan 12 per 3, kalau teman perhatikan 12 per 3 sin A sama dengan 12 per 3, berarti depannya ini 12, sedangkan miringnya ini nih sudut garis AC itu adalah 13. Nah, di sini nampak sin C berapa? Oke, nggak apa-apa. Sin C berapa? Nah, untuk mencari sin masih sama demi depan per miring. Depannya sudut C
depannya sin C itu adalah garis AB, sedangkan garis AB tidak memiliki nilai. Nah, untuk mencari nilai garis AB, jarak AB itu tidak perlu menggunakan sudut istimewa, tidak semerta-merta kita menggunakan sudut istimewa atau sin atau cos atau yang ribet lainnya. Ini cukup menggunakan yang namanya Pythagoras. Nah, kalau diketahui, nah ini cuma berlaku Pythagoras di sudut segitiga siku-siku. Nah, kalau diketahui miring dan yang alas dan miringnya, berarti Pythagoras ini mengalami yang namanya pengurangan. Oke. AB sama dengan akar 13 kuadrat kurang 12 kuadrat. Oke, 13 kuadrat kurang 13 kali 13 sama dengan 169. Oke, 169 dikurang dengan 12 kali 12 144. Nah, kalau kita selesaikan berarti 169 ini memiliki nilainya ini 525. Wah, ini angkanya sangat bagus. Berarti akar 25 adalah akar 25 adalah 5. Nah, dari menggunakan rumus Pythagoras, di sini kita ketahui panjangnya AB adalah 5. Nah, belum senang juga, ternyata pertanyaannya adalah sin C, bukan panjang AB. Kita mencari AB ini untuk mempergampang cara pencarian sin. Oke, lanjut. Sin C, sin depan per miring. Oke, depannya sudut C adalah 5. Sin C adalah D5. Nah, untuk miringnya adalah 13. Teman-teman terserah karena di soal ini adalah bertanya berapa nilai dari sin C. Teman-teman bisa menyederhanakannya kembali atau cukup sampai 5/13. Nah, ini contoh soal trigonometri basic. Untuk contoh tabel-tabel yang berisi sudut istimewa, teman-teman bisa perhatikan pada yang disebarluaskan di Google. Nah, selanjutnya kita masuk ke trigonometri next level. Nah, trigonometri next level ini ada seperti soal ini. Oke, kita mempunyai soal. Nah, ini dia. Sebuah mobil melaju dari tempat A sejauh 16 km dengan arah 40, kemudian berbelok sejauh, oke, saya pandu. Nah, oke, dikatakan sebuah mobil melaju dari titik A sejauh 16 km dengan arah 40 derajat, kemudian berbelok sejauh 24. Dari sini menuju sini dia. Nah, begitulah perjalanannya. Kemudian kembali lagi ke titik semula. Nah, yang pertanyaannya jarak dari B ke A atau titik semula ini berapa gitu kan. Nah, sini dibilangnya A ke C itu adalah 16 km. Nah, untuk C ke B adalah 24 km. Teman-teman di sini perlu perhatikan. Di sini disebutkan adalah 40 km, 40 derajat, dan nah, dia dibilangnya 40 derajat. Teman-teman bingung di mana letak 160 derajat ini. Nah, teman-teman coba buat garis khayalan, tetapi dia tegak lurus pada titik C.
Nah, di sini dia 90, sedangkan di sini 70 karena dia berbelok arahnya ke sebelah kiri C. 90 tambah 70 berarti ini dia memiliki total sudut 160 derajat, sama seperti kejadiannya 40 derajat terletak di luar dan ini pun terletak di luar. Nah, ditanyanya berapa sih panjang A ke B? Nah, ini perlu kita selesaikan dengan menggunakan yang namanya aturan kosinus. Nah, aturan kosinus itu seperti inilah persamaannya, di mana garis yang mau kita ketahui nilainya itu membentuk sebuah rumus yang hampir seperti Pitagoras, hanya saja ditambah beberapa susunan. Nah, kita mau mencari AB. Teman-teman gampang. Teman-teman bisa mengikuti cara ini, tapi perlu diingat cara ini kita ganti menjadi AC, bukan AB, AC. Nah, ada menggunakan rumus ini AB kuadrat, atau teman-teman bisa langsung membuat AB sama dengan akar AC kuadrat tambah BC kuadrat kurang 2 kali AB kali BC cos 60. Kita bahas 60 ini dari mana nanti. Nah, selanjutnya kita buat dulu AB sama dengan, ya, persamaan barunya ya, AB sama dengan AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat dikurang dengan 2 kali AC, itu ada kesalahan, 2 kali AC 2 kali BC dikalikan dengan cos 60. Oke, nih teman-teman bisa lihat. Nah, AC kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, teman-teman tinggal substitusikan berapa sih panjangnya AC, berapa sih panjangnya BC. Nah, AC tadi sudah dijelaskan 16 ditambah ini 24 kuadrat dikurang 2 kali 16 kali 24 dikalikan dengan cos 60. Nih, teman-teman pada nanya, kenapa sih cos 60? Oke, coba teman-teman perhatikan. Nah, di sini selama dia berputar dari sudut A menuju C, dia berputar dengan arah 40 derajat. Nah, sampai di sini. Nah, ini berlaku sifat-sifat sudut. Sifat sudut yang berseberangan itu memiliki nilai yang sama. Nah, nih dia berdasarkan garis bantu. Nah, nih memiliki nilai sudut yang sama 40 40. Sedangkan dia berbelok tidak segaris ini, dia berbelok ke sini. Nah, dia berbelok ke sini. Bisa 20 karena kalau teman-teman perhatikan lagi kenapa dia bisa 20, di sini total sudut 160, sedangkan untuk satu garis panjang ini adalah 180 derajat. Nah, kenapa ini ada 20 di sini nyempil, berarti ini adalah menandakan 20 sudut tersisa dari 160 derajat. 20 sudut 20 derajat ini adalah sisa dari 180 derajat yang dimana 160 sudah kita ketahui. Nah, di sini bisa kita ketahui kalau kita putus pisah-pisahkan masing-masing sudut di sini. Inilah kenapa totalnya ini jadi 60. Nah, kenapa sih harus cos 60? Kenapa nggak cos 90? Oke, kita jawab. Pertama, aturan kosinus ini berlaku untuk segitiga sembarangan. Segitiga sembarangan ini identik dengan hampir tidak adanya sudut 90 derajat. Nah, di sini tidak kita ketemu sudut 90 derajat. Iya, di sini benar ini 90 derajat, tapi ini bukan pada segitiga, bukan pada segitiganya. Karena kita butuh yang ada di segitiganya. Oke. Kenapa
harus cos 60 sih masih kurang paham. Nah, kenapa cos 60? Yang dipakai cos 60 karena dia berada di depan sisi yang kita cari. Nah, sisi yang kita cari itu berhadapan dengan sudut tersebut. Nah, misalkan yang kita cari adalah AC, nih, sorry. Misalkan yang kita cari adalah AC. Nah, ini AC ini yang kita cari, otomatis kita menggunakan sudut ini, sudut B, gitu kan. Nah, ini dia sudut C yang dipakai. Oke, kita tidak perlu abaikan, yang penting paham kenapa dipakai sudut C, kenapa tidak A atau B. Itulah alasannya, salah satu alasan. Nah, cos 60. Oke, ini sudah bisa kita selesaikan. Nah, dimana nanti hasilnya ketemu, teman-teman perhatikan di sini. Nih, saya kasih waktu, teman-teman bisa perhatikan langkah-langkahnya. 256 plus 576 kurang 768 kali setengahnya. Nanti hasilnya ketemu adalah 832 kurang 384. Nah, dari hasil pengulangan ketemu 448. Nah, 448 ini teman-teman bisa sederhanakan lagi. Ini adalah perkalian akar 64 dikalikan dengan 7. Nah, akar 4 dikalikan 7 berarti ini menjadi 8 akar per 7. Oke, akar 8 per 7. Berarti jarak A ke B adalah 8 akar 7 kilometer. Oke, semoga teman-teman semuanya terbantu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kelalaian dari saya. Saya Fatur Rahman dari kelas Malam A Kapal semester 2. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.